Untuk kali ini Miss akan menjelaskan materi yang ada kaitannya sama pembelajaran kemarin. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menemukan hewan-hewan yang ada di sekitaran lingkunganmu? Nah, ada burung yang memiliki kaki, burung yang memiliki paruh, bahkan burung yang memiliki sayap bisa untuk terbang. Ada juga cicak yang jalannya melata di dinding ataupun merayap di langit-langit. Nah, anak-anak, contoh ini menunjukkan bahwa setiap hewan itu memiliki ciri khusus untuk beradaptasi. Adaptasi hewan itu untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Nah, anak-anak, untuk lebih mengenal cara adaptasi hewan, silahkan simak materi berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan tentang ciri khusus hewan. Hewan memiliki ciri-ciri khusus, yaitu bertujuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Oke, selanjutnya, oleh habitat hewan, kemudian iklim, dan masih banyak lainnya. Nah, tujuan hewan untuk beradaptasi itu diantaranya sebagai berikut ini. Hewan itu memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus pada hewan itu berdasarkan jenis makanannya ataupun iklim di daerah habitatnya. Nah, anak-anak, hewan itu dia perlu beradaptasi atau memiliki ciri khusus itu bertujuan untuk sebagai berikut ini. Nah, yang pertama, untuk melindungi diri dari mangsa atau musuhnya, sehingga hewan itu bisa menjaga atau melindungi dirinya. Selanjutnya, digunakan untuk mencari makan. Yang ketiga, yaitu untuk apa? Mempertahankan jenisnya, sehingga jika dia berbahaya pada mangsanya, dia bisa melindungi dirinya. Dengan dia bisa melindungi diri, tidak akan punah. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu untuk menyesuaikan dengan lingkungan, baik menyesuaikan karena iklim ataupun yang lain-lainnya. Oke, perhatikan berikut ini. Nah, adaptasi hewan itu berdasarkan berbagai macam. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa adaptasi hewan itu ada 3. Berdasarkan ciri morfologi, berdasarkan ciri fisiologi, dan adaptasi berdasarkan tingkah laku. Nah, anak-anak, jika ciri atau adaptasi berdasarkan morfologi itu adalah ciri adaptasi atau ciri khusus pada hewan atau bentuk organnya. Contoh seperti hewan itu memiliki paruh yang berbeda, memiliki tipe kaki yang berbeda, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita simak ciri morfologi pada hewan, khususnya pada paruh burung. Ciri khusus pada hewan berdasarkan bentuk paruhnya. Bentuk-bentuk paruh pada hewan itu khususnya pada burung menyesuaikan jenis makanannya. Silahkan anak-anak simak pada penjelasan tabel berikut ini. Silahkan dipahami bentuk-bentuk paruh pada hewan itu yang berbeda-beda. Contoh pada hewan itik. Itik itu memiliki paruh berbentuk sudu. Fungsinya yaitu untuk mempermudah ketika dia mengambil makanan di daerah atau di kolam. Selanjutnya, pada elang dia memiliki paruh yang kuat, runcing, dan dia memiliki ciri khusus berbentuk bengkok pada bagian bawahnya, yaitu untuk mempermudah ketika dia punya adaptasi morfologi pada hewan berdasarkan bentuk kakinya. Kaki pada hewan itu bermacam-macam, biasanya tergantung pada habitatnya. Karena hewan itu ada yang berjalan di lumpur, hewan itu ada yang memanjat, dan yang lain-lainnya. Silahkan disimak tabel berikut ini. Adaptasi morfologi pada hewan berdasarkan bentuk mulutnya. Bentuk-bentuk mulut, khususnya pada hewan serangga, itu berdasarkan cara mencari makanannya. Yuk, silahkan diperhatikan tabel berikut ini. Ini adalah jenis-jenis mulut pada serangga. Ada berbagai macam. Contoh, serangga penghisap, kemudian memiliki mulut berbentuk jarum, memiliki mulut penjilat, dan memiliki mulut penusuk. Setiap hewan memiliki, atau khususnya hewan serangga, memiliki jenis mulut yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan cara memperoleh makanannya. Selanjutnya,
Nah, sekarang selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang ciri khusus pada hewan. Nah, hewan apakah ini? Betul, ini adalah hewan bunglon. Bunglon memiliki ciri khusus, yaitu dia cara adaptasinya terhadap lingkungan yang pertama dengan melakukan mimikri. Mimikri adalah kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulitnya yang bertujuan untuk melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya, memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsa, seperti serangga, dan lidahnya itu lengket. Selanjutnya, anak-anak, sekarang ciri khusus pada unta. Nah, anak-anak, kalian tahu kan unta itu hidupnya di mana? Ya, betul, unta itu hidupnya di gurun, di padang pasir yang memiliki cuaca sangat panas. Sehingga unta itu dia di habitatnya itu kesulitan untuk mencari air. Dan unta itu memiliki kebiasaan dia bahkan 1 minggu pun dia bisa tidak makan dan tidak minum. Nah, untuk menunjang kondisi seperti ini, tubuh unta itu memiliki ciri khusus. Apa saja ciri khususnya? Yang pertama, unta itu memiliki punuk di bagian punggungnya. Punuknya itu berupa lemak yang digunakan sebagai cadangan makanan. Ketika unta berada di gurun, unta tidak memperoleh makanan, maka lemak akan digunakan sebagai cadangan atau pengganti makanannya. Kemudian yang kedua, unta itu hidupnya di daerah gurun. Gurun itu berpasir. Jelas ketika kena angin itu banyak debu. Maka dari itu unta itu memiliki bulu mata yang tebal, berfungsi untuk melindungi mata. Selanjutnya, unta juga memiliki telapak kaki yang lebar agar tidak mudah terperosok ketika berada di gurun. Selanjutnya, unta itu memiliki kulit yang tebal. Tujuannya agar tidak terjadi penguapan atau mengurangi penguapan ketika berada di bawah terik sinar matahari. Hal ini bertujuan agar menjaga cairan di dalam lambung unta itu dia berukuran besar. Hal ini berfungsi dapat menampung jumlah air dan makanan dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika unta itu di dalam gurun pasir tidak menemukan makanan, dia bisa menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam lambungnya. Oke, kita lanjutkan untuk hewan berikutnya. Untuk hewan berikutnya adalah kelelawar. Selanjutnya, ciri khusus hewan kelelawar. Kelelawar memiliki ciri atau adaptasi dengan ekolokasi, yaitu dia dapat mengetahui letak mangsa dengan mendengarkan bunyi pantulan dari suara yang keluar. Kemudian, dia memiliki sayap yang tipis sehingga ketika dia terbang tidak dapat terdengar. Yang ketiga, dia mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik sehingga dapat didengar bunyi pantulannya. Karena kelelawar itu biasanya hidup di daerah atau di gua-gua. Selanjutnya itu melakukan ekolokasi, di mana ekolokasi itu digunakan untuk mengetahui letak mangsa dengan mendengarkan bunyi pantulan. Karena kelelawar itu biasanya hidup di gua. Selanjutnya, kelelawar itu dia memiliki sayap yang tipis, berfungsi agar ketika dia terbang itu tidak terdengar suaranya. Yang ketiga, kelelawar itu mengeluarkan bunyi ultrasonik sehingga suaranya dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya anak-anak, kelelawar juga memiliki cakar pada bagian punggung. Hal ini bertujuan untuk bergelantung pada langit-langit gua karena dia itu tidak bisa hinggap ya. Selanjutnya, kelelawar juga melakukan estivasi atau istirahat ketika musim panas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi panas dan menjaga air di dalam tubuhnya. Ya anak-anak, sekarang ciri khusus pada hewan cicak. Cicak memiliki telapak kaki yang lengket dan memiliki lidah yang sangat panjang. Kaki yang lengket ini berfungsi untuk membantu dia ketika merayap
di dinding sehingga dia tidak bisa jatuh. Selanjutnya, dia memiliki lidah yang panjang untuk mempermudah ketika dia menangkap mangsanya. Ya, dia memiliki adaptasi berupa autotomi. Apa sih itu autotomi? Autotomi adalah adaptasi cicak dengan cara memutuskan ekornya. Jadi, nak pernah mengamati tidak ketika kamu melihat cicak dia berada pada kondisi bahaya, cicak akan memutuskan ekornya. Hal ini bertujuan ketika ekornya diputuskan, ekornya akan bergerak-gerak, itu akan mengecoh perhatian mangsa. Namun, ketika ekor cicak itu putus, memerlukan waktu 2 minggu, ekor cicak akan tumbuh kembali. Nah, selanjutnya, ciri khusus pada kadal. Kadal memiliki ciri khusus, yaitu dia memiliki lidah yang panjang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kadal dalam menangkap mangsanya. Selanjutnya kita lihat tentang burung hantu. Burung hantu dia memiliki adaptasi, yaitu dia bisa melihat dalam kondisi yang gelap. Sehingga burung hantu itu memiliki penglihatan yang tajam. Biasanya matanya itu bisa terbuka sangat lebar ya. Selanjutnya burung hantu juga memiliki bulu yang tipis. Hal ini bertujuan agar ketika dia terbang tidak terdengar suaranya. Dan burung hantu dia itu dapat memutarkan kepalanya. Ciri khusus pada burung hantu. Burung hantu dia memiliki ciri khusus, yaitu dengan bisa melihat pada kondisi gelap. Ciri khusus yang kedua, burung hantu itu bisa memutar kepalanya sebesar 180 derajat arahnya ya. Selanjutnya burung hantu juga memiliki bulu yang tipis, sehingga ketika terbang burung hantu itu tidak kedengaran suaranya. Selanjutnya, pada bagian mata burung hantu terdapat plat yang berfungsi atau bertujuan untuk memusatkan suara agar terdengar dan memusatkan penglihatan ketika suasana gelap. Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya, ciri khusus pada tokek. Tokek dia hampir mirip seperti cicak ya, karena ketika kita melihat cara hidupnya pun juga hampir mirip. Dia hidupnya dengan cara atau bergeraknya dengan cara melata. Nah, cicak dia memiliki telapak kaki yang berperekat atau lengket sehingga dia bisa melata di dinding. Dan selanjutnya dia juga memiliki lidah yang panjang. Tujuannya itu agar mempermudah menangkap mangsanya, yaitu berupa nyamuk. Oke anak-anak, selanjutnya ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan yang hidupnya di air. Cumi-cumi dalam melindungi dirinya, dia akan mengeluarkan tinta. Biasanya tinta yang berwarna hitam. Pernahkah anak-anak melihat tinta cumi-cumi? Nah, ketika kalian mencuci cumi-cumi sebelum dimasak, itu airnya akan berubah menjadi warna hitam, ya kan? Nah, warna hitam itu adalah tinta cumi-cumi. Ketika digunakan sebagai adaptasinya untuk melindungi dirinya. Ketika cumi-cumi itu mengalami kondisi yang berbahaya, dia akan mengeluarkan tinta di permukaan air. Hal ini bertujuan agar airnya menjadi keruh sehingga mangsa tidak dapat menyerang cumi-cumi. Selanjutnya, ciri khusus cumi-cumi yang kedua yaitu cumi-cumi dapat memancarkan cahaya ketika malam hari. Hal ini juga bertujuan untuk menarik perhatian mangsa. Sehingga ketika cumi-cumi itu memancarkan cahaya, mangsa akan mendekat sehingga hal ini akan mempermudah cumi-cumi dalam menangkap mangsanya. Tentang ciri khusus pada ular. Nah, ular itu dia akan mengeluarkan bisa untuk melindungi dirinya terhadap mangsa. Yang kedua, dia memiliki lidah yang panjang untuk mengetahui letak mangsa berdasarkan indera pembaunya. Ular itu memiliki sonar. Sonar yang berada di kepalanya berfungsi untuk mengetahui letak mangsa berdasarkan kondisi panasnya. Selanjutnya yang keempat, ular itu melakukan hibernasi. Apa sih itu hibernasi? Selanjutnya, ular juga melakukan hibernasi. Hibernasi itu bertujuan untuk melindungi dirinya ketika musim dingin.
ketika kekurangan makanan dan untuk mengurangi energi. Selanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya anak-anak, Miss akan menjelaskan tentang ciri khusus pada bebek atau itik. Bebek dia memiliki paruh berbentuk sudu atau segitiga. Paruhnya ini berfungsi untuk mempermudah bebek ketika mencari makanan di air. Selanjutnya, kaki bebek juga berselaput untuk mempermudah dia berjalan ketika berada di lumpur. Dan bebek juga memiliki bulu yang berlapis minyak, sehingga ketika dia berenang di air, itu bulunya tidak lengket. Selanjutnya kita perhatikan penjelasan ciri khusus hewan berikutnya. Ciri khusus pada gajah. Gajah dia memiliki bulu yang pendek. Bahkan ketika kita tidak melihat secara jelas, kita tidak pernah tahu bahwa gajah itu memiliki bulu. Bulu-bulu pada gajah itu sangat pendek. Hal ini bertujuan agar tidak panas tubuhnya. Dan yang kedua, memiliki kulit berkerut untuk memperluas tubuhnya untuk menghilangkan panas tubuh. Bahkan gajah itu juga memiliki kebiasaan untuk berkubang di air untuk menghilangkan rasa panas pada tubuhnya. Selanjutnya yang terakhir, gajah itu sangat kelihatan ya. Apanya coba selain badannya yang besar? Apanya yang besar anak-anak? Yap, telinganya. Dia memiliki telinga yang besar itu untuk mengusir hewan kecil. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah ciri khusus lele. Siapa yang suka makan lele? Ayo. Nah, lele itu memiliki ciri khusus berupa misai. Misai itu untuk pada lele berfungsi untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Selain itu, lele juga memiliki yang disebut dengan labirin. Labirin pada lele berfungsi membantu lele untuk bernafas ketika dia berada di daerah yang lumpur. Bukan lumpur yang terlalu pekat ya, tapi daerah yang airnya terlalu keruh atau sedikit mengandung oksigen. Oke, demikian penjelasan untuk lele. Kita lanjutkan untuk ciri khusus hewan berikut ini adalah ciri khusus pada hewan kolibri. Burung kolibri itu adalah burung yang makanannya berupa nektar. Apa sih itu nektar? Nektar adalah madu, sehingga kolibri itu dia mengkonsumsi madu. Maka dari itu, kolibri itu memiliki paruh yang panjang, tujuannya untuk mempermudah ketika menghisap madu. Paham anak-anak? Kita lanjutkan pada ciri khusus hewan berikutnya. Ada hewan kaki seribu, kemudian ada landak, dan ada terenggiling. Ketiga hewan ini memiliki kesamaan dalam ciri khusus. Hewan ini memiliki kesamaan dalam adaptasi. Adaptasi hewan ini ketika mengalami bahaya, dia sama-sama akan menggulungkan tubuhnya. Nah, pernah melihat kaki seribu yang menggulungkan tubuhnya? Nah, itu adalah bentuk adaptasi kaki seribu untuk melindungi dirinya pada mangsa. Ciri khusus pada hewan kucing. Kucing itu dia memiliki bantalan kaki. Bantalan kaki ini bertujuan agar ketika dia menelapak atau bergerak itu tidak menimbulkan suara. Yang kedua, kucing memiliki otot kaki yang sangat kuat sehingga dia itu mudah meloncat bahkan lari sangat kencang. Ketiga, dia memiliki pupil yang lebar sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk melihat dalam kondisi yang gelap. Selanjutnya, dia juga memiliki indera pembau yang sangat tajam dan memiliki alat keseimbangan pada bagian telinga sehingga ketika kucing itu jatuh tetap bisa bertumpu pada kakinya. Jadi alat itu sebagian membantu keseimbangan pada kucing. Pada semut, pernah nggak sih kalian menemui semut itu nemuin satu tapi ditinggal sebentar saja semutnya sudah menjadi banyak? Nah, semut itu adalah hewan yang hidup secara berkoloni atau berkelompok. Semut memiliki 2 antena di bagian kepala, itu berfungsi untuk membau atau sebagai indera pembau. Dan indera membau semut itu dapat digunakan sebagai cara berkomunikasi dengan
koloninya atau kelompoknya. Bahkan semut juga akan mengeluarkan bau khusus, yaitu yang disebut dengan feronom jika dia menemukan makanan atau dia mengalami bahaya, sehingga hal itu dapat diketahui oleh semut-semut yang lain dan mereka akan segera berkumpul. Nah, anak-anak, ini adalah ciri khusus hewan yang terakhir yang akan Miss jelaskan, yaitu tentang walang sangit. Walang sangit itu adalah hewan yang biasanya itu memangsa dedaunan. Walang sangit jika mengalami bahaya, dia akan beradaptasi dengan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ini berfungsi untuk melindungi dirinya terhadap musuhnya. Nah, ini tadi semua sudah Miss sampaikan ya terkait dengan ciri khusus hewan. Nah, setiap hewan itu memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ciri khusus pada hewan ini tadi berdasarkan apa aja? Ya, berdasarkan lingkungannya, berdasarkan iklim, dan berdasarkan jenis makanannya yang membedakan ciri khusus setiap hewan. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!